Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di lahan milik petani yang berada di Randu Pitu, Gendeng, Probolinggo. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa lahan yang masih kosong, ada beberapa lahan yang dibiarkan oleh petani, ada juga yang menanam bawang merah di ujung sana, dan di sekitar sini ada yang menanam tanaman jagung. Nah, saat melakukan budidaya tanaman sangat penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar tempat kita melakukan budidaya tanaman. Karena kondisi lingkungan sekitar ini sangat mempengaruhi proses budidaya tanaman kita nantinya. Nah, jika kondisi lingkungan sekitar kita tidak mendukung proses budidaya tanaman, maka hal tersebut akan menjadi salah satu penyebab munculnya kendala saat melakukan budidaya tanaman. Nah, contohnya saat kita melakukan budidaya bawang merah, sangat penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita dan seperti salah satunya nih, kita bisa melihat atau mengetahui jenis tanaman apa yang ditanam oleh petani lainnya yang berada di sekitar lahan budidaya bawang merah kita. Nah, banyak petani bawang merah yang sering mengeluh terjadi serangan hama ulat geraya dengan intensitas yang tinggi. Dan setelah kita telusuri, ternyata lahan budidaya bawang merah tersebut dekat dengan lahan budidaya tanaman jagung. Nah, di mana dapat kita ketahui sendiri bahwa tanaman jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang sering dibudidayakan oleh petani Indonesia. Terjadinya ledakan hama ulat geraya pada budidaya bawang merah yang lahannya dekat dengan budidaya jagung. Hal tersebut dapat disebabkan karena hama ulat geraya yang menyerang pada tanaman jagung memiliki jenis hama ulat geraya yang sama pada budidaya bawang merah. Nah, mengapa demikian? Karena kedua komoditas ini memiliki jenis hama yang sama, terutama hama ulat geraya. Siklus hidup hama ulat geraya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, di mana hama ulat geraya ini memiliki siklus hidup dengan 4 tahapan, yaitu dimulai dari fase telur, larva, pupa, kemudian yang terakhir ada imago atau ngengat. Nah, saat lahan budidaya bawang merah bersebelahan dengan lahan budidaya jagung, hama ulat geraya ini saat memasuki fase larva atau saat menjadi ulat, nah biasanya itu akan menyerang tanaman jagung terlebih dahulu. Nah, biasanya akan ditemukan di bagian pucuk, daun, atau bisa juga ditemukan pada bagian tongkol. Nah, ini kenapa demikian? Karena menurut hama ulat geraya, jagung ini merupakan inang yang paling aman dibandingkan bawang merah itu sendiri. Kemudian setelah memasuki fase pupa, hama ini akan berada di dalam tanah, dan setelah memasuki fase imago atau ngengat atau sering disebut juga dengan kaper, hama ini akan terbang mencari pasangan dan akan bertelur di daun bawang merah. Nah, hal inilah yang menjadi cikal bakal menularnya atau terjadi penularan hama ulat geraya, serangan hama ulat geraya dari lahan budidaya jagung ke lahan budidaya bawang merah. Terutama jika lahan budidaya jagungnya luas, seperti yang berada di belakang saya ini, lahannya mulai dari tepi sini sampai ke ujung sana. Nah, itu potensi terjadinya serangan hama ulat geraya pada bawang merah juga akan semakin tinggi. Terlebih lagi saat lahan budidaya jagung dipangkas atau dibersihkan karena jagungnya atau tanaman jagungnya sudah kering, itu akan sangat berpotensi serangan hama ulat geraya berpindah pada budidaya jagung ke budidaya bawang merah. Oleh karena itu, para sobat tani saat melakukan budidaya bawang merah sangat penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar, terutama mengetahui jenis tanaman apa sih yang akan ditanam oleh petani lainnya di dekat lahan kita. Karena lingkungan sekitar sangat mempengaruhi proses berlangsungnya budidaya bawang merah. Nah, sebaiknya para sobat tani hindari untuk menanam bawang merah di lahan yang dekat dengan lahan tanaman jagung. Nah, namun jika itu tidak bisa dihindari dan terpaksa harus dilakukan, para sobat tani harus ekstra hati-hati dan ekstra perawatannya juga saat melakukan budidaya bawang merah. Nah, seperti yang pertama, melakukan pencegahan dengan melakukan kultur teknis. Nah, kultur teknisnya itu seperti apa? Seperti melakukan pupuk berimbang, yaitu mulai dari pupuk dengan unsur hara makro, pupuk unsur hara mikro, kemudian pupuk
pupuk dengan fase vegetatif dan fase generatif yang berbeda agar tanaman bisa sehat dan tidak mudah rentan terserang oleh hama tanaman atau penyakit lainnya. Nah, dengan cara lainnya yaitu dengan menggunakan musuh alami. Nah, musuh alami dari hama ulat geraya ini seperti cecopet, kemudian kumbang kepi, dan juga bisa menggunakan kumbang tanah. Jadi jika ada kumbang kepi dan kumbang tanah yang tidak berbahaya bagi tanaman budidaya bawang merah milik Sobat Tani, sebaiknya jangan dibunuh atau dipindah ya, karena musuh alami tersebut dapat menjadi predator bagi hama ulat geraya itu sendiri. Nah, yang kedua, para Sobat Tani bisa melakukan pengendalian secara mekanik. Nah, pengendalian secara mekanik itu apa saja? Yaitu dengan melakukan pembubutan atau pemotongan daun bawang merah yang terdapat telur atau daun yang sudah terserang oleh hama ulat geraya. Nah, kemudian para Sobat Tani juga bisa menggunakan jaring kelambu seperti di dekat saya. Ini merupakan lahan bawang merah yang lahannya dekat dengan lahan jagung. Nah, ini para Sobat Tani melakukan pengendalian secara mekanik dengan melakukan pemasangan kelambu. Dan selain itu, para Sobat Tani juga bisa menggunakan berbagai jenis perangkap seperti perangkap kuning atau perangkap lampu. Nah, perangkap lampunya para Sobat Tani tahu sendiri kan, perangkap lampu pada bawang merah. Jadi nanti jika para Sobat Tani menggunakan perangkap lampu, nah pada di bawah lampunya itu nanti ditaruh baskom yang terdapat air, karena hal tersebut akan memantulkan cahaya dan ngengat atau imago atau kaper dari hama ulat geraya ini nanti akan tertarik dan akan terperangkap di air ini sendiri, karena pantulan lampunya ini berada di air tersebut. Jadi kalau mau pakai lampu jangan lupa pakai baskomnya juga ya, baskom yang berisi airnya ya. Nah, namun itu merupakan cara yang sudah sangat dulu dan sekarang sudah banyak petani yang jarang melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida semi organik. Nah, para Sobat Tani boleh menggunakan pestisida kimia, tetapi jangan berlebihan ya, karena jika berlebihan maka hal tersebut akan berpengaruh pada budidaya bawang merah, seperti akan menyebabkan tanah asam, kemudian akan mencemarkan tanah yang berada di lahan tersebut. Nah, oleh karena itu sebaiknya menggunakan pestisida semi organik, karena pestisida semi organik ini ramah lingkungan dan tidak akan membuat hama menjadi rentan. Nah, dari CTHI juga menyediakan pestisida semi organik yaitu SPP Citronella Pine Plus, di mana SPP ini dapat digunakan oleh para Sobat Tani untuk mengendalikan hama ulat geraya pada bawang merah. Nah, ini juga bisa digunakan oleh para Sobat Tani pada tanaman jagung untuk mengendalikan serangan hama ulat geraya. Nah, untuk bawang merah, dosis untuk pencegahannya itu 30-40 mili per 16 liter atau per tangki. Nah, itu dilakukan penyemprotan 2-3 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk pengendalian, jika sudah terjadi serangan parah, para Sobat Tani bisa melakukan tahap pengendalian dengan dosis 50-60 mili per tangki 16 liter dan dilakukan secara 3-4 hari berturut-turut. Nah, jadi para Sobat Tani yang bertanya, itu tidak kebanyakan kah Mbak dosisnya? Tenang ya para Sobat Tani, karena pestisida kimia dengan pestisida semi organik ini pastinya berbeda ya. Dan jika pestisida semi organik pasti dosisnya lebih banyak karena tidak berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan pestisida kimia, para Sobat Tani tahu sendiri bahwa pada saat melakukan penyemprotan pestisida kimia kita harus melakukan menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan, menggunakan penutup kepala, karena memang pestisida kimia itu sangat keras sekali, jadi dosisnya lebih kecil. Sedangkan pestisida semi organik seperti SPP dosisnya memang lebih banyak karena sangat bagus untuk lingkungan dan tidak akan mencemari lingkungan, terutama tanah para Sobat Tani. Nah, kesimpulan dari video ini, serangan OPT dapat terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu kondisi lingkungan sekitar. Jadi para Sobat Tani sangat penting ya untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat kita melakukan budidaya tanaman. Nah, bagi para Sobat Tani yang melakukan budidaya bawang merah seperti sekarang ini ya, lahan budidaya bawang merah yang dekat dengan lahan budidaya jagung, sebaiknya para Sobat Tani harus ekstra hati-hati ya dengan menerapkan perawatan yang optimal dan pengendalian OPT yang tepat, baik secara mekanik maupun menggunakan pestisida semi organik.
Mungkin itu saja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi para sobat tani. Nah, bagi para petani yang saat ini melakukan budidaya bawang merah, selalu semangat ya, dan selalu melakukan perawatan yang optimal, karena sekarang harga bawang merah sudah mulai naik nih para sobat tani, terutama bawang merah Probolinggo. Nah, jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa tahu info terbaru dari CTHI dan video menarik lainnya dari channel CTHI. See you guys!